kami akan bersyukur. Aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafik. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang-orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Dan pendeta, Ustaz Dr. Haji Yahya Yopie Waloni, 55 tahun, dilaporkan meninggal dunia usai khutbah di Masjid Darul Falah, Jalan Aroe Pala, Minasa Upa, Kelurahan Gunung Sari, Rapocini, Kota Makassar, Jumat, 6 Juni 2025, siang ini. Usai khutbah kedua, jatuh dan langsung lemas. Proses sholat Jumat sempat tertunda. Ustadz Yahya dilarikan ke RS Bahagia, Minasa Upa, sekitar 100 meter dari masjid. Kabar wafatnya kelahiran Minahasa ini menghebohkan warga. Apalagi masih dalam suasana Idul Adha. Ustadz Yahya Waloni lahir di Minahasa, Manado, 30 November 1970. Yahya Waloni lahir dengan nama Yahya Yopie Waloni. Dia dilahirkan di kota Manado, 30 November 1970. Keluarganya berdarah Minahasa yang taat pada agama Kristen. Ustadz Yahya Waloni diketahui pernah terdaftar sebagai pemuka agama pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah Enam Sorong Kaimana. Ustadz Yahya Waloni mendapat julukan sebagai Ustadz Pansos, Panjat Sosial, dari aktivis medsos Denny Siregar. Dia diketahui pernah menjabat sebagai Ketua atau Rektor Sekolah Tinggi Teologia, STT, Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 hingga 2004. Dia pernah menetap di Sorong sejak tahun 1997, 2004 karena pindah ke Balikpapan. Di sana, dia menjadi dosen di Universitas Balikpapan, Uniba, sampai tahun 2006. Pada 2006, Ustadz Yahya Waloni pindah ke kota Cengkeh, Toli-Toli. Di Toli-Toli, dia mendapatkan bimbingan ikrar syahadat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, sosok Ustadz Yahya Waloni dikenal sebagai mualaf yang lantang menyuarakan dakwahnya. Tapi siapa sangka, setelah wafatnya, justru caci maki datang dari mereka yang tidak menyukai dakwah beliau. Namun sebuah rekaman pesan terakhir beliau menjadi jawaban yang menenangkan. Sebuah pesan yang menyentuh, tentang aroma kematian, tentang husnul khotimah, dan tentang siapa sejatinya yang patut mencaci. Kami akan bersyukur. Aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafik. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Ini adalah pesan terakhir Ustadz Yahya Waloni. Setelah wafatnya Ustadz Yahya Waloni, muncul komentar keji dari sebagian pihak. Beberapa bahkan menulis, apakah dia bisa masuk surga tanpa Yesus? Ada juga yang menuliskan, hore! Dia sudah metong, akan bersama bidadari katanya. Komentar-komentar ini tak hanya menyakitkan, tapi menunjukkan ketidaktahuan mendalam tentang Islam. Padahal, Islam tidak menolak Nabi Isa. Umat Islam justru menghormati Nabi Isa, alaihi salam sebagai Rasul Allah. Kita mendoakan beliau setiap disebut namanya. Tentang surga dan bidadari? Itu adalah metode dakwah Nabi untuk mengajak umat meninggalkan zina dan maksiat. Sama seperti Matius 19:29, yang menjanjikan 100 istri, kepada yang meninggalkan keluarga demi nama Tuhan. Semua ini adalah bentuk simbolik dalam konteks dakwah, bukan candaan murahan seperti yang sering dituduhkan. Dan menariknya, sebelum wafat, Ustadz Yahya Waloni sempat mengatakan, kami akan bersyukur aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafikun, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang-orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Itu keyakinan kami. Kalau kami dicaci maki oleh orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Itu keyakinan. Kalimat itu menjadi pesan terakhir yang menenangkan. Sebuah pembelaan yang tak perlu dijawab dengan debat. Karena yang mencaci adalah mereka yang tidak mengerti. Tapi kita tahu, seorang dai yang wafat saat khutbah,
di hari Jumat, di hari raya Idul Adha. Itu adalah kematian terbaik. Semoga Allah menerima amal beliau, mengampuni dosanya, dan menjadikan beliau termasuk ahli husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.